Harusnya kalau kita tahu nilai Tuhan, betapa berharganya Tuhan, kita nggak akan tukar dengan apa yang semu dari dunia ini, saudara. Tapi pada kenyataannya, ada banyak orang Kristen tukar Tuhan, jual Tuhan hanya karena demi jabatan, hanya karena demi harta, hanya karena demi pasangan dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, seharga apapun uang itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Setinggi apapun jabatan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sama-sama lebih tepuk tangan, sorak-sorak boleh meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, hanya karena kekuatan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan kami boleh berdiri bernafas sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang tak pernah berubah dalam kehidupan setiap kami akan selalu menyertai kehidupan setiap kami sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya setelah kami, yaitu Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu mengalir, sucikan, layakan untuk mengusi balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa-Mu ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasanya luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak, untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar sekali lagi Tuhan, semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Pastikan senyuman yang kau berikan adalah senyuman awal bulan. Haleluya. Iya dong, kan ada perbedaan ya, senyum awal bulan sama senyum akhir bulan saudara. Nah saya lihat ini senyum-senyumnya harusnya senyum awal bulan karena baru tanggal 3 saudara. Jadi pastikan senyumnya tuh mantap. Jadi kalau ada yang senyumnya gak mantap, artinya apa? Ada roro pay later itu saudara. Haleluya, haleluya. Tapi saya senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangatnya luar biasa, kesetiaannya luar biasa datang mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Men, kalau saudara hadir minggu lalu sebelum kita buka Alkitab kita, saudara, kalau saudara hadir minggu lalu, saudara pasti tahu bahwa dalam beberapa minggu saudara, dari minggu lalu sampai beberapa minggu ke depan, kita akan membahas satu tema besar, yaitu bicara tentang mistake atau bicara tentang kesalahan. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Amin. Tapi sebelum masuk ke sana saudara, saya akan membagikan satu informasi saudara yang jujur. Selama saya kuliah teologi bertahun-tahun saudara, saya nggak pernah tahu informasi ini. Makanya baru kemarin saya tahu dan saya rindu membagikan buat saudara. Apa itu Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, ternyata setan yang paling menakutkan, yang paling mengerikan, yang paling berbahaya bukanlah Lucifer, bukanlah Legion, apalagi suster ngesot saudara. Iya, ternyata setan yang paling berbahaya dan paling mengerikan adalah setan budek, katanya saudara. Iya, jadi saudara mau usir bagaimanapun, mau tengking bagaimanapun, dia nggak pergi karena nggak kedengaran saudara. Iya, dan ternyata kurang lucu. Iya. Jadi saya akan belajar dari kesalahan ini untuk tidak mengulangi di cabang selanjutnya saudara. Haleluya, saya pikir lucu saudara. Nah, hari ini sekali lagi bicara tentang tema besarnya adalah bicara tentang mistake atau kesalahan. Sama-sama bilang sama saya kesalahan. Amin. Nah, dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, sebagai manusia sangatlah wajar ketika saudara dan saya melakukan yang namanya kesalahan saudara. Namanya manusia, ada saat-saat di mana akhirnya kita melakukan yang namanya kesalahan saudara. Tapi dari kesalahanlah akhirnya kita bisa belajar. Tapi begini saudara, ada kesalahan-kesalahan yang sekali lagi saya mau bilang saudara, konsekuensi daripadanya adalah harga yang begitu mahal yang harus dibayar. Ketika saudara dan saya lakukan kesalahan, ada kesalahan-kesalahan yang saya mau bilang saudara, konsekuensi daripadanya itu begitu besar, itu begitu berbahaya, itu begitu luar biasa. Makanya orang bijak, mereka bukan hanya belajar dari kesalahannya, mereka juga belajar dari kesalahan orang lain. Tujuannya apa? Supaya pelajarannya mereka dapat, tetapi bicara tentang konsekuensi dari kesalahan itu tidak perlu mereka bayar. Nah, dan kemarin kita sudah bahas saudara, kesalahan dari salah satu tokoh Alkitab namanya Raja Ahab. Dan hari ini saya akan ajak saudara membahas kesalahan dari seorang yang saya percaya sangat familiar di telinga kita, namanya Yudas Iskariot. Sama-sama bilang sama saya Yudas. Amin. Saya percaya tokoh Yudas ini saudara adalah tokoh yang sudah sangat familiar. Semua orang Kristen pasti tahu siapa sosok Yudas saudara. Dan saya mau bilang saudara, apalagi pada saat Jumat Agung, yang namanya opung-opung, inang-inang, emak-emak, waduh, tanta-tanta Manado, mereka paling benci Yudas ketika lagi nonton The Passion of the Christ saudara. Betul, makanya seumur hidup saya sebagai seorang Kristen, saya belum pernah ketemu ada orang Kristen nama anaknya dikasih nama Yudas Iskariot saudara. Iya, saya belum pernah ketemu jemaat pas kenalan, namamu siapa? Yudas Iskariot. Oh my God. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena sosok seorang Yudas sangat terkenal, tapi sayangnya bukan karena hal yang baik yang dia lakukan, malah justru kesalahan yang dilakukannya. Dan kita akan sama-sama belajar dari sosok seorang Yudas ini, saudara, dari kesalahannya, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan menanggung konsekuensi yang sama. Doa saya dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk kita angkat Alkitab kita baca dulu Alkitab kita saudara. Yaitu di Lukas 6 ayat 13 sampai 16. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bergantian, saya 13 saudara 14 kita gantian. Ayat 16 kita akan baca sama-sama saudara. Apa kesalahan Yudas saudara yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita. Yang sudah di sana ayat 13 sampai 16 boleh bilang aku diberkati. Ayat 13 demikian firman Tuhan. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ayat 14 silakan. Ayat selanjutnya, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot. Ayat 16 sama-sama 3. Ya.
Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi apa? Pengkhianat. So, apa kesalahan Yudas yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita seorang percaya? Yang pertama saya mencatat adalah Yudas tidak mengenal Yesus dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kalau saudara perhatikan, Yudas sebenarnya itu masuk pada salah satu orang yang ada dalam inner circle Tuhan Yesus. Dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, kalau saudara pelajari murid Tuhan Yesus itu saudara, bukan hanya 12 itu saudara, tapi juga ada 70 yang lain dan juga yang lebih besar lagi secara jumlah saudara. Tetapi Yudas akhirnya dipilih untuk masuk dalam salah satu inner circle Tuhan, yaitu di dalam 12 rasul. Dan saya mau bilang saudara, ini sebenarnya sebuah hal yang sebenarnya harusnya membuat Yudas mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena dia dengar Tuhan bicara tentang firman, dia dengar pengajaran Tuhan secara langsung, dia lihat mujizat Tuhan secara langsung, bahkan dia bisa berbicara secara langsung, secara dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi sayangnya lebih dari 3 tahun Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia tidak punya pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena kita bisa lihat Yudas menjual Tuhan Yesus dengan berapa? 30 keping. Saya mau bilang saudara, seandainya Yudas mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak akan jual Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada sekedar 30 keping perak itu saudara. Saya mau bilang saudara, apa yang Tuhan Yesus sediakan, apa yang Tuhan Yesus siapkan lebih berharga dari sekedar hanya 30 keping uang perak. Tapi sayangnya karena Yudas tidak mengenal Tuhan, dia nggak tahu betapa berharganya Tuhan, makanya dia jual Tuhan dengan, sekali lagi saudara, sesuatu yang sangat-sangat tidak berharga. Saudara yang punya handphone, saya percaya saudara tahu nilai handphone saudara. Saudara boleh pegang di tangan saudara. Kemudian saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira ada nggak di antara saudara yang pegang handphone itu, saudara mau nggak ada yang menukar dengan uang 5.000 ini? Alias goceng. Ada nggak? Saya berharap dari tadi pagi ada jemaat yang hilaf dan berkata mau. Tapi saya mau bilang saudara, dari pagi nggak ada yang mau. Dan saya percaya jemaat Bekasi juga nggak ada yang mau. Yang di rumah juga nggak akan yang mau. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara sangat mengenal betul betapa nilai handphone Anda itu berharga. Jauh dibanding uang goceng ini saudara. Makanya saudara nggak mau tukar karena saudara tahu sama sekali handphonemu jauh lebih berharga daripada goceng ini. Tapi saya mau bilang saudara, begitupun dengan Tuhan. Harusnya kalau kita tahu nilai Tuhan, betapa berharganya Tuhan, kita nggak akan tukar dengan apa yang semu dari dunia ini saudara. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang Kristen tukar Tuhan, jual Tuhan hanya karena demi jabatan, hanya karena demi harta, hanya karena demi pasangan dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, seharga apapun uang itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Setinggi apapun jabatan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Apalagi buat anak-anak muda. Ini banyak karena kaum muda Bonerges sesinya. Saya harus tegas. Shalom anak muda Bonerges. Shalom buat yang belum menikah. Saya mau bilang ya, jangan hanya karena pasangan kau tinggalkan Tuhan. Kenapa ibu-ibu yang amin? Anak muda mana suaranya? Mesti diancam dulu baru ada suaranya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, shalom anak muda. Jangan hanya karena pasangan hidup kau tinggalkan Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, nggak ada yang jauh lebih berharga daripada Tuhan. Sekalipun kau bilang Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta pasangan saya suka, cakep banget Pak Pendeta.
Udah ganteng banget, cantik banget. Saya mau bilang saudara, mau secakap apapun dia, semua akan keriput pada waktunya. Iya. Mau sekalipun dia rajin senam muka, sekalipun dia rajin suntik botok, iya. Saya mau bilang semua akan keriput pada waktunya. Jadi jangan tukar apa yang kekal dengan apa yang sementara. Rugi. Saya mau bilang saudara, jadi jangan lagi ada anak Tuhan, apalagi anak muda Bonerges Jemaat Tiberias masih suka nanya, Pak Pendeta, boleh nggak pacaran beda agama? Nanya lagi gua colok mata lu. Ini pendeta galak banget. Nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwamu binasa. Never mind. No smoking. Tapi betul, saya ngomong ini bukan tanpa alasan. Saya satu ketika sedikit kesaksian karena ini sesi anak muda ya. Saya mau bilang satu ketika saya pernah pacaran dengan seorang wanita dari luar negeri, saudara. Iya. Iya. Apakah cantik? Oh, so pasti. Iya. Tapi satu ketika dalam perjalanan hubungan kami saling mengenal. Dia lihat saya semangat pelayanan. Tiba-tiba dia berkata kepada saya, kamu kenapa semangat sekali pelayanan? Tuhan itu tidak ada. Dia hanya ada di pikiranmu saja. Oh my God. Dalam hati saya, ini yang mau jadi ibu pendeta. Oh my God. Tapi saya langsung ambil ketegasan. Saya bilang, you and I end. Jangan cuma hu. Ntar di posisi itu, ya nggak apa-apa lah Pak Pendeta. Sekalipun gelap dan terang tidak boleh bersatu, ada lampu LED Pak Pendeta. Hey, saya mau bilang saudara, sesi ini memang sesi paling kacau-kacau guys. Saya mau bilang saudara, jangan pernah tukar Tuhan yang luar biasa dengan sesuatu yang sementara saudara. Saya mau bilang saudara, Yudas jual Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar saudara. Makanya pastikan saudara dan saya, kita sekali lagi saudara, kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ketika saudara dan saya punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akhirnya akan sungguh-sungguh mengerti betapa berharganya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya sedikit saudara, iseng-iseng saudara suka baca-baca kesaksian orang-orang yang ninggalin Tuhan dan orang-orang yang meninggalkan segalanya untuk Tuhan saudara. Dan saya menemukan begini saudara, orang-orang yang ninggalin Tuhan saudara, rata-rata mereka punya statement bilang begini, oh karena saya pikir, semuanya berdasarkan pemikiran mereka yang keliru itu saudara. Tapi berbeda dengan orang-orang yang rela tinggalkan segalanya demi untuk Tuhan. Saya pelajari saudara, mereka punya kesamaan juga. Mereka berkata apa? Ya karena kami ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan datang kepada kami. Tuhan itu datang dan kami bisa mengenal Tuhan. Dan akhirnya apa? Dalam perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan pengenalan. Pengenalan menghasilkan pengertian bahwa Tuhan sangat berharga. Katakan amin. Saudara bisa lihat di banyak YouTube, di banyak artikel orang-orang yang ikut Tuhan, rela tinggalkan segalanya untuk Tuhan. Semuanya punya kesamaan karena mereka ngalamin perjumpaan yang membuat mereka mengenal Tuhan dengan baik. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Gembala sidang kita saudara, mereka rela tinggalkan segalanya karena mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan mereka rela kehilangan nyawa untuk Tuhan karena mereka tahu Tuhan jauh lebih berharga dari apapun. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sedikit saya mau ajak saudara untuk memahami satu pandangan lagi saudara. Pandangan yang kedua, ada pandangan yang bilang begini saudara, bahwa Yudas menjual Tuhan ini salah satunya selain karena uang,
ada satu hal juga, yaitu karena apa? Bahwa karena Yudas berpikir kalau dia jual Tuhan Yesus, Tuhan akhirnya akan memimpin pemberontakan. Dan akhirnya apa? Setelah memimpin pemberontakan, Tuhan akan menjadi raja atas bangsa Yahudi pada saat itu, saudara. Kenapa? Karena Yudas, kita tahu bersama saudara, dari salah satu daerah namanya Keriot. Kalau saudara ingat marganya apa? Yudas Iskariot. Is adalah bicara tentang dia laki-laki. Kariot adalah menunjukkan asalnya, daerahnya namanya Keriot atau Kariot, saudara. Nah, dan kalau saudara perhatikan sedikit latar belakangnya, dari 12 rasul yang Tuhan Yesus pilih, 11 itu berasal dari Galilea, hanya Yudas saja yang dari Yudea. Saudara boleh munculkan gambarnya. Jadi 11 itu dari Galilea, hanya Yudas saja yang dari Yudea, saudara. Nah, dan di daerah Yudea inilah ada satu daerah namanya Keriot. Dan menurut seorang pakar sejarah Alkitab namanya William Berkeley, saudara, dia menerangkan begini, saudara, bahwa di Keriot itu, saudara, gambar selanjutnya, ada kelompok yang sangat radikal, kelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal terhadap penjajahan Romawi. Dan Yudas disinyalir adalah salah satu bagian dari mereka. Jadi mereka punya pemahaman begini, saudara, bahwa kalau seandainya Tuhan Yesus itu ditangkap, Tuhan Yesus akhirnya akan memimpin pemberontakan dan akhirnya apa? Akan menjadi raja atas bangsa Yahudi. Dan saya mau bilang, saudara, pemahaman ini juga didasari oleh karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik, saudara. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, tapi untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Katakan amin. Tuhan bukan untuk jadi raja atas bangsa Yahudi, tetapi raja di atas segala raja. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan saudara dan saya kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Pak Pendeta, so apa yang harus aku lakukan supaya punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Kuncinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita dekat dengan seseorang, kita akan mengenal orang itu. Saya punya, waktu zaman masih kos-kosan dulu, saudara, saya punya teman sahabat saya sangat dekat, saudara. Saya sangat dekat dengan dia, makanya saya mengenal dia dengan baik. Jangankan suara dia, suara motor dia juga saya sudah kenal, saudara. Iya, dia masih depan gang kosan, sudah rem tem 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 tem. Oh, itu dia. Iya. Saya mau bilang, saudara, begitupun kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita akhirnya mengenal Tuhan dengan baik. Kita akan mengerti betapa berharganya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kenali Tuhanmu dengan benar. Tuhan adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara, apa kesalahan dari seorang Yudas yang harus kita hindari? Yang kedua adalah Yudas membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingan. Sama-sama bilang, sama saya membiarkan diri dikuasai, didominasi keinginan daging. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-6 di Yohanes 12. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6. Hari ini kalau saudara rasa agak lebih panas, saya merasakan itu, saudara. Bukan karena ruangannya panas, tapi Roh Kudus lagi bekerja. Yuk, ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 3, ya. Hal itu apa? Melainkan karena dia seorang apa? Pencuri. Ia sering apa? Mengambil uang yang disimpan dalam apa? Sama-sama bilang, sama saya sering. Amin. Nah, kalau saudara hadir minggu lalu, sedikit saya sempat bahas, saudara, bahwa bicara tentang keinginan manusia terbagi dua. Ada yang berasal dari keinginan roh, ada yang berasal dari keinginan daging. Keinginan roh akan membawa saudara dan saya pada apa yang baik dan ujung-ujungnya kehidupan kekal. Tetapi keinginan daging akan membawa saudara dan saya pada keinginan dosa dan akhirnya ujung-ujungnya pada kebinasaan. Nah, dan seperti minggu lalu saya bahas, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang merdeka, katakan amin. Saudara dan saya, kita tidak terbelenggu oleh dosa karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu sempurna. Sama-sama bilang, sama saya sudah merdeka. Amin. Nah, makanya minggu lalu sempat saya bahas, iblis akhirnya memasang perangkap dosa.
Supaya lebih detail, kita lagi undang iblis untuk masuk bersama-sama dengan kita. Iblis. Ini iblis versi Natal. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kameramen tolong bantu ya supaya bisa kelihatan ya. Haleluya. Nah, buat yang hadir minggu lalu pasti sudah tahu, yang gak hadir tanya sama yang hadir. Dan yang hadir kasih tahu sama yang gak hadir, makanya hadir. Saya mau bilang saudara, bahwa yang namanya iblis, dia memasang perangkap dosa, dan iblis berusaha untuk mendirect saudara dan saya supaya kita masuk pada perangkap dosa. Dan kalau saudara dan saya sudah masuk dalam perangkap dosa, akhirnya iblis akan menarik perangkap ini dan akhirnya apa? Mengikat setiap kita dan akhirnya kencang banget tarikannya. Tega banget nih, nggak perasaan ini. Potong amplop nih kalau begini nih. Saya mau bilang ya, iblis akhirnya menarik katanya. Dan kalau saudara seperti ini, saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya kita akan ditarik pada jurang kebinasaan saudara. Nah, tapi begini saudara, kita akan sedikit mundur saudara. Bicara tentang iblis ketika dia pasang perangkap dosa, saya mau bilang saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus tidak akan masuk pada perangkap iblis, katakan amin. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengarahkan, Roh Kudus akan melindungi saudara dan saya supaya kita nggak masuk pada perangkap iblis. Makanya saya percaya orang Kristen pasti pernah merasakan Roh Kudus bicara dalam hatinya. Amin. Ketika misalnya ada godaan, ada panggilan untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya di hati kita Roh Kudus bilang apa? Jangan ke sana, itu berbahaya, itu dosa dan lain sebagainya. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan terhindar dari perangkap iblis. Nah, pertanyaan saya, jika orang ini dikuasai oleh Roh Kudus, bagaimana cara iblis membuat orang yang dikuasai oleh Roh Kudus merubah atau berubah menjadi orang yang dikuasai kedagingan dan akhirnya mau membawa dirinya pada perangkap dosa? Saya mau nanya lebih serius untuk membuat jemaat berpikir. Tapi kalau lihat wajah saudara, saya kasihan. Wajahnya. Apa kira-kira? Ayo berpikir. Jawab. Apalagi yang datang sama gebetannya, sama pacarnya, jawab aja. Supaya kau kelihatan pintar. Walaupun kayak dia CBD tadi, jawabnya, ayo. Nggak apa-apa. Apa yang iblis lakukan untuk membuat orang yang dikuasai roh ini berubah menjadi orang yang dikuasai kedagingan sehingga mau masuk pada perangkap dosa iblis? Ayo jawab aja, kalau salah tuh nggak masuk neraka. Ayo. Jangan takut, jangan resah. Bingung? Ada 2 juta rupiah yang disiapkan untuk saya sendiri. Saudara bingung? Supaya tidak bingung, kita panggil iblis. Apa yang iblis lakukan untuk supaya orang yang dikuasai oleh roh berubah menjadi orang yang dikuasai oleh kedagingan? Mana iblis yang selanjutnya? Ini iblis versi ala kita do. Yang iblis lakukan adalah ayo iblis. Tunggu, doa dulu.
Tepuk tangan buat apa itu? Seumur-umur saya jadi pendeta, baru sekarang saya khotbah sambil makan, saudara. Seret. Mana ibu nonton lagi? Maaf ibu. Iblisnya baik-baik saudara. Jadi apa yang iblis lakukan? Kasih makan apanya? Kedagingan. Jadi orang yang awalnya dikuasai oleh roh, iblis kasih makan kedagingannya supaya kedagingannya menjadi besar. Dan orang yang dikuasai kedagingan, orang yang sudah dikuasai kedagingan akan akhirnya membawa dirinya pada perangkap dosa iblis supaya kedagingannya itu terpuaskan saudara terus. Dan makanya saya mau bilang saudara, hati-hati dengan apa yang kau kasih makan. Pastikan yang kau kasih makan adalah rohmu, bukan kedaginganmu. Jangan tergoda untuk kasih makan kedagingan. Karena kalau saudara dan saya sudah tergoda kasih makan kedagingan, ujung-ujungnya kedagingan yang menguasai kehidupan setiap kita saudara. Dan saya mau bilang saudara, iblis kadang-kadang pelan-pelan mainnya saudara. Nggak langsung tiba-tiba jadi dosa besar. Kadang-kadang iblis kasih makan kedagingan kita dengan hal yang kayaknya tidak berbahaya. Mulai hal-hal yang kecil dulu, tapi ujung-ujungnya membawa pada kedagingan yang besar saudara. Contohnya bicara tentang curi. Kadang-kadang iblis nggak langsung pancing kita dengan nominal yang besar. Kadang-kadang mulai dari kecil-kecil dulu saudara. Karena kalau langsung besar 1 triliun langsung ketika dia curi langsung stroke ringan. Makanya pelan-pelan dulu, yang kecil-kecil dulu, 100-200 ribu, terus. Baru yang gede-gede saudara. Makanya perselingkuhan gak langsung jadi perselingkuhan. Gak langsung iblis bawa pada kondisi di mana ketemu orang, mari kita selingkuh, hayo. Iya. Biasanya berawal dari like foto. Makanya saya mau kasih tahu buat para pria, buat para bapak-bapak ya. Kadang-kadang wanita itu ngelarang saudara, para pria, para bapak-bapak untuk nge-like wanita lain. Karena dia tahu di situ ada celah. Betul para wanita? Tapi mereka boleh nge-like foto laki-laki. Jangan ketawa, bertobat. Shalom para wanita. Spesifik para ibu-ibu, saya mau bilang ya, kadang-kadang perselingkuhan itu nggak langsung tiba-tiba langsung menjadi perselingkuhan. Kadang-kadang berawal dari chattingan mantan di Facebookmu dengan tulisan hai. Dan saya mau bilang ya, dari hai ini iblis langsung panas-panasin. Balas. Hati-hati. Kalau kau sampai balas, langsung iblis kasih back sound. Kisah kasih di sekolah dengan si Ucok. Ucok dari Tarutung. Dia suka makan saksan. Saya nggak nyangka itu lucu saudara. Tapi saya mau bilang iya kan. Makanya hati-hati. Saya mau bilang, saya selalu ingatkan buat ibu-ibu. Hati-hati bu. Menurut banyak survei ada banyak perselingkuhan berawal dari curhat. Sekali lagi, shalom ibu-ibu. Saya pendeta, saya sayang sama saudara. Saya mau ingetin buat saudara. Sekalipun ada tawaran untuk curhat di luar, tetap curhat hanya sama suami saja. Terima kasih buat satu ibu yang sudah bertobat. Tapi nggak apa-apa, di sini masih lebih kalem.
Tadi di SCBD ada ibu-ibu teriak, tapi suami saya budak Pak Pendeta, darah Yesus Tuhan. Bukan dalam arti sebenarnya, tapi setiap dia curhat ternyata suaminya cuek. Saya mau bilang ya, memang kadang-kadang ketika ibu-ibu curhat ke suami itu kadang-kadang kayak cuek gitu ya. Ibu-ibu udah curhat panjang lebar, tahu nggak Pak? Suami cuma oh ya. kadang-kadang main HP doang. Tapi saya mau kasih tahu ya, satu rahasia laki-laki ya. Saya mau kasih tahu satu rahasia laki-laki. Kadang-kadang ibu-ibu, shalom ibu-ibu, shalom para wanita. Kadang-kadang ya wanita curhat ke suami, ke laki-laki, ke pria, ke pasangannya. Kadang-kadang suami itu kadang-kadang kelihatannya cuek. Kadang-kadang sepertinya kayak gak peduli. Tapi saya mau bilang ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, saya mau kasih tahu ya. Mungkin kami laki-laki ketika Anda curhat kami seakan-akan gak peduli. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam kami mau bilang, kami memang gak peduli. Tolong security jagain saya pulang ya. Aduh. Iyalah udah capek mikirin kerjaan. Ini malah cerita tentang berantem sama tukang sayur lagi. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ibu sabar ya, Aduh. Saya mau bilang saudara, tapi sekali lagi tetap tempat curhat terbaik adalah suami atau Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya nggak ada celah yang terbuka. Jadi pastikan apa? Selalu kita ingat yang kita kasih makan adalah roh kita bukan kedagingan kita. Supaya ketika saudara dan saya dikuasai oleh roh, kita tidak terperangkap pada perangkap dosa iblis. Tapi akhirnya kita bisa terbebas dan menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih makan rohmu. Dikuasai oleh roh, membawa setiap kita pada kehidupan kekal. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap, boleh maju ke depan. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, apa kesalahan dari seorang yang bernama Yudas saudara yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir saya mencatat, karena Yudas hanya menyesali kesalahannya tetapi tidak bertobat. Sama-sama bilang sama saya, hanya menyesal tapi tidak bertobat. Coba kita buka Matius pasal yang ke-27 ayat 3. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga sama-sama kita akan baca saudara. 3, iya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia apa? Menyesalah ia lalu apa? Kepada imam-imam dan kalau saudara hadir minggu lalu, saudara ingat saya bahas tentang begini saudara. Ada orang yang sudah berdosa, tapi ternyata hatinya itu belum dikuasai oleh kejahatan. Ingat ya, ada orang yang sudah berdosa, tapi ternyata hatinya belum dikuasai apa? Kejahatan. Tapi ada orang seperti Ahab, sudah dosa, dan hatinya sudah dikuasai oleh kejahatan. Apa bedanya Pak Pendeta? Orang kalau hatinya sudah dikuasai kejahatan, sekalipun udah bikin dosa yang banyak, santai aja. Iya. Orang kalau hatinya sudah dikuasai kejahatan, sudah curi, biasa aja. Kalau orang belum dikuasai kejahatan, hatinya kan baru curi langsung, oh Tuhan, balikin ah. Tapi kalau udah kuasai oleh kejahatan, udah nyuri, santai aja. Udah fitnah orang, santai aja. Udah jatuhin orang, santai aja.
udah bawa kabur laki orang, santai aja. Bahkan dia bawa laki orang ke gereja. Mau ngapain? Supaya didoakan hubungan kami nggak ketahuan. Iya, ini ngeri nih. Tapi Yudas, dia sudah dosa, tapi ternyata hatinya belum dikuasai oleh kejahatan. Maka di ayat ini dikatakan apa? Menyesalah iya. Saya mau bilang saudara, masih ada penyesalan menunjukkan Yudas hatinya masih ada kebaikan saudara. Tapi sayangnya kesalahan Yudas, dia berdosa, dia menyesal, tapi dia tidak tindak lanjuti dengan pertobatan. Daud memang berdosa, Daud menyesal, dan Daud bertobat. Petrus berdosa, Petrus menyesal, Petrus bertobat. Yudas berdosa, dia menyesal, tapi sayangnya dia tidak bertobat. Padahal kalau dia bertobat, menurut saudara, Tuhan ampuni atau tidak? Memang pemahaman teologi jemaat Betos tuh memang udah di atas rata-rata. Saya kalau ada lomba cerdas cermat Alkitab antar cabang gereja Tiberias, saya pegang Betos. Saya ngomong itu di semua cabang. Tapi ya, Tuhan ampuni. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran yang terlalu besar sehingga kasih Tuhan tidak mampu ampuni saudara. Tapi sayangnya seorang Yudas, dia hanya sampai pada penyesalan, tidak ditindaklanjuti pada pertobatan. Kalau saudara baca tulisan ini saudara bisa melihat penyesalan itu sifatnya pasif saudara, tetapi pertobatan itu sifatnya aktif saudara. Pertobatan, kalau bicara tentang penyesalan, perubahannya itu sesaat. Sedangkan pertobatan itu menginginkan perubahan secara permanen. Sekali lagi saudara, penyesalan tuh perubahannya tuh sementara, tetapi pertobatan menginginkan perubahan yang permanen. Makanya saudara dan saya jangan hanya sampai pada penyesalan saja, tapi pastikan tindak lanjut pada pertobatan. Sebelum saya tutup khotbah saya saudara, saya undang sekali lagi tim saya boleh maju ke depan supaya lebih totalitas saudara. Jadi begini, kalau tadi jadi iblis sekarang berubah mereka jadi baik. Saya mau bilang saudara, Tuhan menyediakan yang namanya kehidupan buat saudara dan saya. Yang Tuhan rancangkan adalah bicara tentang kehidupan dalam kehidupan setiap kita. Tapi oleh karena dosa, tujuan kita yang awalnya kehidupan menjadi salah arah, menjadi menuju pada kebinasaan. Makanya dosa bahasa aslinya hamartia, itu artinya melenceng dari sasaran. Harusnya ke sana jadi ke sana. Ketika orang hidup dalam dosa, dia sementara menuju pada kebinasaan. Orang yang berdosa karena hatinya belum dikuasai oleh kejahatan, akhirnya ada penyesalan. Tapi penyesalan kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan, hanya akan menghentikan langkahnya sejenak, tapi akhirnya ujung-ujungnya akan terus menuju pada kebinasaan kekal. Makanya yang Tuhan mau bukan cuma sampai pada penyesalan, tapi apa? Pertobatan. Pertobatan bahasa aslinya metanoia, artinya perubahan. Berubah dari yang menuju pada kebinasaan menjadi menuju pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Makanya Tuhan mau saudara dan saya jangan cuma sampai pada penyesalan, tapi memang kadang-kadang kalau saya coba evaluasi kehidupan seorang Yudas, kemungkinan besar Yudas nggak mau bertobat cuma sampai pada penyesalan. Karena Yudas berpikir bahwa apa?
Tuhan kayaknya udah gak mau menerima aku apa adanya deh. Aku udah keterlaluan, aku udah jual Tuhan, aku udah sangat berdosa. Saya mau bilang sekali lagi, mau seperti apapun dosa kita, ketika kita mau bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Ya. Seorang Rasul Paulus yang menganiaya orang Kristen saja saudara, bisa Tuhan pakai, ubah 180 derajat menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saya renungkan hidup saya saudara. Kalau saya evaluasi kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas jadi seorang pelayan Tuhan. Kalau saya mau ingat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas berdiri di depan saudara jadi seorang pengkhotbah yang bicara kebenaran. Kalau saya ingat kehidupan saya di masa lalu, saya gak pantas angkat tangan saya dan mulut saya berseru sama Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, ketika saya mau bertobat sama Tuhan, Tuhan menerima pertobatan saya. Dan Tuhan membawa saya pada sebuah pelayanan yang begitu indah saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk jangan cuma sampai di menyesal. Responi dengan pertobatan, hidup dalam kebenaran. Maka kehidupan kekal yang Tuhan sediakan akan menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan hanya sampai di menyesal. Bertobatlah dan nikmati keselamatan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati. Boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Salah satu pesan penting belajar dari kesalahan seorang Yudas adalah jangan hanya stay di penyesalan saja, tapi pastikan kau tindak lanjuti dengan pertobatan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya mau untuk hidup dalam pertobatan, saya mau untuk berjalan dalam pertobatan, tapi masalahnya saya gak mampu Pak Pendeta. Saya udah berusaha tapi saya gagal Pak Pendeta, saya gak kuat. Ingat, ada tangan Tuhan yang menopangmu, tangan Tuhan yang menguatkanmu, yang akan menuntunmu untuk mampu berjalan dalam pertobatan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Rasakan tangan Tuhan menggandeng tanganmu. Tangan Tuhan menggendongmu, menguatkanmu.